Dahulu kala, di Provinsi Jawa Barat, KDM, anjay. Itu ada seorang putri kerajaan yang namanya itu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Nah, si Dayang Sumbi ini punya seekor anak yang namanya itu Sangkuriang. Nah, si Sangkuriang ini dikenal sebagai anak yang suka berburu. Nah, biasanya pas Denny berburu itu ditemenin sama si Tumang, seekor anjing kesayangan istana. Yang Sangkuriang nggak tahu kalau sebenarnya si Tumang ini tuh adalah bapaknya. Wow. Loh bang, kok bisa bapaknya si Sangkuriang ini anjing? Nah, jadi gini. Nah, dulu, pas si Dayang Sumbi ini masih perawan. Dia ini kehilangan barang. Terus anggap aja dia ini kehilangan HP iPhone-nya lah. Nah, akhirnya ya di saat itu si Dayang Sumbi ini pun ngebikin sayembara. Jadi, siapapun yang bisa nemuin iPhone-nya si Dayang Sumbi ini, dia ini bakal bisa ngenikahin si Dayang Sumbi. Anjay. Dan sekian waktu berlalu, akhirnya iPhone-nya si Dayang Sumbi ini pun ditemuin sama seekor anjing. Dan akhirnya ya sesuai sayembara, mereka ini pun nikah, segini papap, dan lahirlah Sangkuriang. Penulis memasak. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Nah, lalu di suatu ketika, si Dayang Sumbi ini ngidam hati Kijang buat jadi menu makanan hari ini. Dan si Dayang Sumbi ini pun nyuruh si Sangkuriang buat nyariin dia hati Kijang. Ya, akhirnya si Sangkuriang ini pun OTW berburu sambil ditemenin sama si Tumang. Nah, pas mereka ini lagi berburu, si Sangkuriang ini nyuruh si Tumang buat ngejar seekor Kijang yang lari. Kejar dia, Dogi! Nah, cuman si Tumang ini nggak nurut. Nah, hal itu ngebikin si Sangkuriang ini jadi marah. Gara-gara hal itu, Kijang buruannya mereka ini jadi lepas. Akhirnya saking marahnya, si Sangkuriang ini pun ngekill si Tumang, nyembelih si Tumang, diambil hatinya, terus dia bawa pulang. Dan pas sampai di kerajaan, Sangkuriang ini ngasihin hatinya ke si Dayang Sumbi. Wah, akhirnya kamu dapat hati Kijang. Anak mama pinter deh. BTW, si Tumang mana? Terus si Sangkuriang ini ngomong, sebenarnya itu hatinya si Tumang. Si Tumang ku sembelih, hehe. Dan ngedenger hal itu, nyokapnya ini langsung, matamu nak, si Tumang itu bapakmu. Cerita apa ini, Sat? Ketika Dayang Sumbi ini marah dan ngegetok palanya si Sangkuriang sampai luka. Dan karena merasa tersakiti, si Sangkuriang ini pun mutusin buat minggat dari kerajaan. Nah, beberapa waktu setelah kejadian itu, si Dayang Sumbi ini kayak menyesali perbuatannya gitulah. Dia ini kayak tobat terus-terusan gitu, minta ampun kepada dewa. Dan ngeliat ketulusan hati si Dayang Sumbi, para dewa ini pun ngasih dia sebuah hadiah, yaitu sebuah anugerah yang ngebikin si Dayang Sumbi ini awet muda dan punya kecantikan abadi. Anjay. Lu ngapain ngasih dia anugerah kecantikan abadi? Apa hubungannya? Nggak tahu sih. Terserah autor lah. Ya nggak tahu dia dikasih kecantikan abadi buat apa, wis bola. Dan bertahun-tahun pun berlalu. Di perantauan, si Sangkuriang ini tumbuh gede. Dan si Sangkuriang ini niatan buat balik ke kerajaan, buat pulang kampung. Dan pas sampai di sana, si Sangkuriang ini ketemu sama sesosok gadis yang nggak lain, gadis itu adalah si Dayang Sumbi yang merupakan nyokapnya sendiri. Cuman ya di ceritanya si Sangkuriang ini nggak ngeh kalau gadis itu sebenarnya itu nyokapnya. Dan si Dayang Sumbi ini pun juga nggak ngeh kalau si Sangkuriang ini tuh anaknya. Dan karena sama-sama nggak tahu, akhirnya mereka ini pun ngejalin hubungan. Sweet home ala mama. Nah, pada suatu ketika, si Sangkuriang ini pamitan mau berburu. Terus dia ini kayak minta-minta manja gitulah ke Dayang Sumbi. Ayang, benerin ikat rambutku dong. Dan ya si Dayang Sumbi ini nurutin hal itu. Nah, cuman dia ini ngelihat bekas luka di kepalanya si Sangkuriang yang ngebikin dia ini keinget sama kejadian dulu pas dia ini mukul si Sangkuriang. Dan seketika dia ini sadar kalau sebenarnya si Sangkuriang ini tuh adalah anak kandungnya dulu. Wait. Berarti selama ini mereka ngejalin hubungan itu nggak kenalan satu sama lain gitu? Baru tahu sekarang? Ya wis, terserah autornya lah, wis, oke lanjut. Nah, setelah si Dayang Sumbi ini tahu kalau sebenarnya si Sangkuriang itu anaknya, akhirnya si Dayang Sumbi ini pun nyari cara buat ngegagalin hubungannya dia sama si Sangkuriang. Jadinya, pas si Sangkuriang ini ngelamar dia, si Dayang Sumbi ini ngasih challenge yang gak masuk akal. Dia ini minta 2 permintaan. Yang pertama, si Dayang Sumbi ini minta ke si Sangkuriang buat ngebikinin bendungan di Sungai Citarum. Terus yang kedua, dia ini minta dipusin sampai imo, kalah blok. Si Dayang Sumbi ini minta buat dibikinin sebuah perahu yang gede banget lah. Dan 2 permintaan itu harus dipenuhin dalam 1 malam. Ya, pikirnya si Dayang Sumbi ini mustahil kan? Gak mungkin. Mana ada orang yang bisa ngebikin bendungan sama perahu gede dalam 1 malam. Ya, pasti gagal lah si Sangkuriang ini. Nah, tapi ternyata plot twistnya, si Sangkuriang ini langsung bertapa. Dan dengan kesaktiannya, dia ini ngutus ratusan makhluk gaib buat ngebantuin dia ngebikin bendungan sama perahu gede.
Dan wis sat-sat lah, dalam waktu singkat, gak sampai semalam, bendungan sama perahu gedenya ini hampir selesai. Nah, si Daeng Sumbi yang ngepantau hal itu jadi panik lah. Akhirnya ya buat ngegagalin si Sangkuriang, si Daeng Sumbi ini putus prajuritnya buat ngebentangin kain merah di arah timur dan ngepaksa ayam buat berkokok. Ya jadi kayak pura-pura pagi gitulah. Dan alhasil, para makhluk gaibnya Sangkuriang yang ngeliat hal itu, dengan gebleknya mereka ini percaya dan ngira kalau hari udah pagi. Weh, jam kerja kelar weh, bubar, weh. Dan si Sangkuriang ini pun gagal buat nyelesain challenge dari si Daeng Sumbi. Oh. Nah, ngerasa dicurangi, si Sangkuriang ini ngamuk lah. Ngen! Dengan kekuatannya, si Sangkuriang ini langsung ngesepak bendungan sama perahunya yang belum jadi. Duar! Dan seketika serpian bendungannya itu pun berubah jadi Gunung Manglayang. Sedangkan perahu yang dia sepak ini langsung kebalik. Duar! Dan berubah jadi Gunung Tangkuban Perahu. Anjay. Nah terus, karena si Sangkuriang ini tahu kalau dia ini dicurangi sama si Daeng Sumbi, akhirnya dia ini pun ngeburu si Daeng Sumbi buat balas dendam. Oh, sini kau janda! Tapi ya karena bantuan dari ibunya si Daeng Sumbi, Sang Wayung yang sebenarnya dia ini seekor dewa yang dikutuk jadi babi hutan. Ya wis gitulah. Dengan bantuan Sang Wayung si Daeng Sumbi ini pun menjelma jadi bunga caksi yang ada di puncak gunung. Yang sekarang gunung itu dikenal dengan nama Gunung Putri. Gunung yang terkenal karena keindahannya. Anjay. Sedangkan di sisi lain, si Sangkuriang yang gak berhasil nemuin keberadaannya si Daeng Sumbi ini pun ngilang ke alam gaib. Dan ya wis gitulah. Tamat.